warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Jarasapa dengan NIM 2410911320014 dari PSKPS Angkatan 2024. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai skill dari interpretasi EKG dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada tampilan dari EKG yang normal gitu ya. Nah, dalam kertas EKG itu yang paling pertama perlu kita ketahui di sini terdapat kalibrasi gitu. Di pojok bawah kalibrasinya 25 mm per second dan 10 mm per millivolt. Dan dalam membaca EKG atau interpretasi EKG gitu, kita penting mengetahui secara urut apa aja yang harus kita baca terlebih dahulu. Kita lihat yang mana yang gelombang P, QRS, dan juga T ya. Nah, di sini ada namanya gelombang P. Ini gundukan pertama disebut sebagai gelombang P. Jadi gelombang P ini adalah ketika aliran listrik dari nodus SA mengalir ke atrium kiri dan kanan sehingga menyebabkan depolarisasi dari atrium. Lalu ada kita sebut sebagai interval PR. Interval PR itu adalah awal dari gelombang P. Gelombang P mencakup sebelum gelombang Q. Q ini adalah defleksi negatif pertama sebelum R. R ini adalah defleksi positif setelah Q, dan S ini adalah defleksi negatif setelah R gitu. Nah, kompleks ini kita sebut sebagai kompleks QRS. Kompleks QRS ini menandakan depolarisasi dari si ventricle. Oh ya, untuk PR ini adalah menandakan ketika si atrium telah selesai mengisi darah ke ventricle lalu terjadi delay, dan juga menandakan bahwa terjadi peralihan kelistrikan dari yang awalnya nodus SA beralir ke nodus AV gitu. Lalu setelah PQRS di sini ada gundukan kedua disebut sebagai gelombang T gitu. Nah, gelombang T ini adalah repolarisasi dari si ventricle. Lalu di sini ada namanya segmen ST. Segmen ST itu letaknya setelah gelombang defleksi negatif S dan sebelum gelombang T. Ini menandakan keadaan ketika ventricle menuju repolarisasi gitu. Jadi yang pertama yang harus kita baca yaitu identitas dari pasien. Biasanya di kertas EKG ini terdapat nama, umur, jenis kelamin, dan bahkan tanggal dari perekaman EKG-nya sendiri. Lalu setelah kita membaca identitasnya, kita membaca kalibrasi. Yang kedua perlu kita lihat adalah heart rate atau frekuensi jantung dalam hitungan menit gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui heart rate? Jadi untuk menghitung heart rate kita mempunyai dua rumus. Kalau untuk heart rate yang reguler, kita bisa menggunakan rumus 300 dibagi dengan jumlah kotak besar di dalam R ke R. Misalnya, ini kan R ke R yang di sini, kita hitung ada berapa jumlah kotak besarnya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu 300 kita bagikan dengan 5, maka hasilnya adalah 60. Berarti di dalam pasien ini heart rate-nya yaitu sekitar 60 beat per menit. Itu contoh untuk yang reguler. Tapi ini ada rumus lain lagi. Selain menggunakan kotak besar, kita bisa menghitung juga menggunakan kotak kecil, yaitu dengan 1500 dibagi jumlah dari kotak kecil R ke R gitu.
Sama aja konsepnya seperti yang 300, tapi bedanya ini pakai yang 1500 dan yang dihitung adalah kotak kecilnya. Nah, heart rate irregular itu kita menggunakan metode 6 detik 30 kotak kecil. Konsepnya kita akan menghitung jumlah R ke R, jumlah R ke R, tapi cuma dalam 30 kotak kecil gitu. Kakak ini kotak kecil ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai irama sinus. Jadi apa itu irama sinus? Nah, irama sinus itu adalah irama ya kelistrikan yang berasal dari nodus SA gitu. Irama sinus ini kita mempunyai beberapa syarat jika mau dikatakan sebagai irama sinus. Nah, syarat yang pertama, dikatakan irama sinus jika P dibanding QRS sama dengan 1:1. Artinya P harus diikuti QRS. Syarat yang kedua, P harus positif di lead 2 dan P dapat negatif di lead AVR. Syarat yang ketiga, irama sinus harus reguler, yang artinya heart rate-nya harus di antara 60 sampai 100 beat per menit. Jika tidak memenuhi dari ketiga syarat ini, maka irama tersebut bukan berasal dari nodus SA atau bisa dibilang bukan irama sinus gitu. Lalu langkah keempat, selain melihat identitas, heart rate dan juga irama, kita juga harus menilai dari aksis. Nah, aksis sendiri itu adalah sumber dari kelistrikan jantung. Nah, kita nilai dengan melihat lead 1 dan lead AVF. Nah, jika pada lead 1 QRS-nya positif, sedangkan AVF-nya positif, maka kita sebut aksisnya adalah normal aksis. Jika di lead 1-nya positif, di lead AVF-nya adalah negatif, maka kita perlu cek lagi lead 2. Jika lead 2-nya positif, maka disebut normal. Jika lead 2-nya negatif, maka disebut sebagai LAD atau left axis deviasi. Lalu, jika pada lead 1-nya adalah negatif dan di AVF-nya adalah positif, maka disebut sebagai RAD atau right axis deviasi. Jika negatif dan negatif di lead 1 dan AVF-nya, maka disebut sebagai extreme axis. Selanjutnya kita harus menilai dari gelombang P. Di gelombang P ini kita dapat menilai apakah dia positif dan negatif itu pada lead 2. Biasanya P adalah positif. Pada lead V1 P negatif. Nah, pada gelombang P ini kita juga bisa menilai dari pembesaran atrium gitu. Jika gelombang P tingginya lebih dari 2,5, P yang meninggi itu disebut sebagai P pulmonal atau pembesaran dari atrium kanan. Sedangkan jika P-nya melebar atau memanjang lebih dari 3 kotak kecil, oh ya ini 2,5 kotak kecil dan ini 3 kotak kecil, maka disebut sebagai P mitral, yaitu pemanjangan atau pelebaran dari atrium kiri.
Lalu langkah selanjutnya kita membaca dari interval PR. Interval PR ini normalnya berukuran 3-5 kotak kecil. Jika dia lebih dari 5 kotak kecil, kita sebut sebagai pemanjangan dari interval PR. Nah, jika terjadi pemanjangan interval PR, disebut sebagai AV block. Nah, AV block ini terbagi menjadi 3 derajat. Derajat 1 dengan lebih dari 5 kotak kecil. Intervalnya reguler. Syarat selanjutnya P diikuti QRS. Selanjutnya, derajat 2 AV block ini terbagi menjadi Mobit 1 tipe 1, Mobits tipe 2. Nah, khusus untuk derajat 2 ada bagian yang drop bit, yaitu bagian P yang tidak diikuti oleh QRS gitu. Syarat dari derajat 2 Mobits tipe 1 itu adalah pemanjangannya, lagi-lagi pemanjangan harus lebih dari 5 KK ya, 5 kotak kecil. Lalu dia irreguler dan ada drop bit. Sedangkan untuk AV block derajat 2 tipe 2 dia lebih dari 5 KK juga, kotak kecil, tapi dia reguler dan diikuti drop bit. Lalu untuk AV block derajat 3 itu disebut sebagai blokade total. Blokade total atau disebut P dan QRS-nya disosiasi. Kan interval PR jika terjadi pemanjangan atau pelebaran. Lalu jika interval PR kurang dari 3 atau terjadi pemendekan, itu disebut sebagai sindrom WPW atau LGL. Selanjutnya, setelah membahas mengenai interval PR, yang kita nilai selanjutnya adalah kompleks dari QRS. Dari QRS kompleks, kita dapat menilai apakah ada Q patologis. Q sendiri itu adalah defleksi negatif pertama sebelum gelombang R gitu. Nah, jika terjadi Q patologis, tingginya itu lebih dari 1/3 gelombang R. Lalu lebarnya lebih dari 1 kotak kecil. Lalu di kompleks QRS ini kita juga bisa menilai dari hipertrofi ventrikel. Untuk menilai hipertrofi ventrikel kanan atau RVH gitu ya, right ventricular hypertrophy, kita dapat menilai R yang lebih tinggi dibandingkan S, R-nya di V1 dan S yang sangat dalam di V6. Ini disebut sebagai Q patologis karena normalnya R di V1 itu biasanya lebih pendek dibandingkan S di V6. Lalu LVH. Nah, untuk menilai LVH ini kita harus menghitung R di V6, jumlah R di V6 kotak kecilnya ditambah dengan S di V1 kotak kecil. Jika jumlah dari mereka berdua ini lebih dari 35 kotak kecil, maka itu bisa disimpulkan sebagai left ventricle. Lalu di QRS kompleks kita juga bisa menilai dari pelebaran QRS, yaitu RBBB atau LBBB gitu. Nah, RBBB dapat kita curigai jika terdapat bentukan R aksen di lead
V1. Sedangkan untuk LBBB kita dapat melihat bentukan dari R aksen di V6. Selanjutnya kita akan menilai segmen dari ST. Segmen ST ini normalnya dia itu gak sejajar dengan garis isoelektris gitu. Jika terjadi peninggian atau kita sebut sebagai depresi atau penurunan dari garis isoelektrik, kita sebut sebagai elevasi gitu. Nah, untuk segmen ST ini kita menilainya dengan melihat J point. Apa itu J point? Jadi J point ini adalah titik transisi antara setelah gelombang S dan sebelum gelombang T gitu. Jadi nah, ini namanya adalah J point. Ini yang kita nilai, ini yang menentukan jika J point-nya naik disebut sebagai ST depresi. Jika J point-nya turun disebut sebagai ST elevasi. Biasanya ST depresi ini terlihat pada pasien dengan iskemia, sedangkan ST elevasi pada pasien dengan infark miokard. Untuk mengetahui lokasi dari infarknya, kita dapat menilai lead pasangannya gitu. Jika kita melihat di lead V1, maka kita harus menilai juga lead pasangannya, yaitu V2, V3, dan sampai P4. Nah, dari P1 sampai P4 ini disebut sebagai lokasi infark anteroseptal. Lalu selanjutnya, jika kita menilai lead 1, AVL, V5, V6, berarti kita melihat di lokasi lateral. Jika kita melihat di lead 2, 3, AVF, kita melihat di lokasi inferior. Selanjutnya kita akan menilai dari gelombang T. Nah, gelombang T ini kita lihat di lead 2. Apa yang kita lihat? Di lead 2, jika T bentuknya seperti ini, atau melebar seperti ini disebut sebagai hiperakut T. Biasanya ada pada pasien dengan STEMI atau infark miokard gitu. Sedangkan jika terdapat gambaran gelombang T seperti ini, yang bentuknya runcing, ini disebut sebagai T-tol. Biasanya terdapat pada pasien dengan hiperkalemia. Terakhir, jika menemukan T inversi atau T yang kebalik seperti ini, kita sebut sebagai T inversi. Ada pada pasien iskemia atau infark miokard. Lalu yang terakhir kita nilai adalah interval QT. Nah, interval QT ini normalnya itu tidak lebih dari setengah R ke R gitu. Jika dia lebih dari setengah R ke R, maka terdapat kelainan dari
interval QT. Fungsinya untuk menilai interval QT ini untuk melihat apakah ada torsade poin gitu. Dan ini biasanya jarang kita lihat gitu. Selanjutnya kita setelah memahami dari urutan-urutan dari interpretasi EKG gitu. Jadi kesimpulan pada EKG yang normal ini yaitu dapat disimpulkan interpretasi EKG-nya adalah irama sinus dengan heart rate 60 beat per menit, normal aksis, dan juga tidak ada pembesaran dari atrium, tidak ditemukan adanya AV block, bahkan sindrom WPW dan LGL, tidak ditemukan adanya QI patologis, tidak ditemukan adanya hipertrofi ventrikel, bahkan tidak ditemukan adanya RBB dan LBB, tidak ditemukan adanya ST elevasi dan depresi, tidak ditemukan adanya gelombang T patologis yang hiperakut, inversi dan juga titol, dan interval QT-nya normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai EKG yang patologis gitu. Nah, di sini terlihat gambaran dari takikardi sinus dan infark anterior pada kesan EKG ini. Kenapa disebut sebagai sinus takikardi? Nah, disebut sebagai sinus takikardi ketika irama denyut jantungnya itu kelistrikannya tetap berasal dari SA0 gitu. Sedangkan disebut sebagai infark anterior adalah kondisi ketika terjadi kematian sel otot jantung di bagian dinding depan ventrikel kiri gitu. Ini ditemukan pada pasien dengan LAD sebagai sinus takikardi dan infark anterior karena heart rate yang cepat lebih dari 100 beat per menit tadi, lalu terlihat R-nya sangat kecil gitu ya, bahkan malah digantikan oleh QS yang dalam, lalu terlihat ST elevasi dan gelombang QI patologis. Kelainan ini terlihat paling jelas di lead anterior gitu, di lead V1, V2, V3 dan V4. Baik, di sini terdapat gambar kedua dari EKG menggambarkan kesan dari WPW sindrom RBB infark inferior lama. Nah, kita bahas satu persatu tentang kelainan ini. WPW sindrom sendiri itu adalah kelainan jantung gitu ya, yang mana terdapat jalur listrik tambahan di antara atrium dan ventrikel yang menyebabkan si ventrikelnya jadi reaktivasi terlalu cepat. Sedangkan RBB ini adalah kondisi terhambatnya sinyal listrik jantung bagian kanan sehingga ventrikel kanan itu dapat berdenyut lebih lambat dibandingkan ventrikel kiri gitu. Lalu infark inferior adalah menandakan adanya jaringan parut kematian otot jantung bagian inferior. Nah, ciri khas dari EKG ini adalah adanya gelombang delta gitu yang menandakan ciri dari si WPW sini. Di V1-nya di sini terlihat gambaran dari R kecil, S kecil dan R aksen yang besar yang bentuknya seperti telinga kelinci gitu. Makanya termasuk sebagai gejala ciri-ciri dari RBB. Untuk infark inferior lama, cirinya dapat kita lihat pada sadapan 2 dan 3 serta AVF menandakan kerusakan QI gitu ya. Kita masuk ke gambar yang ketiga. Di sini terdapat kesannya yaitu hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri, infark anterior, dan iskemik anterolateral. Nah, hipertrofi ventrikel kiri yaitu adanya penebalan otot dinding di ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri yang berarti adanya penebalan dari otot di atrium kiri. Infark anterior yang menandakan adanya kerusakan atau kematian otot dinding jantung depan gitu. Ada kesan dari iskemi anterolateral menandakan otot di bagian depan dan sampingnya menandakan kekurangan dari pasokan oksigen. Khas dari gambar EKG ini adanya voltase QRS yang sangat tinggi, QRS yang sangat tinggi. Dapat pada sadapan lateral, terdapat perubahan gelombang P juga, kayak tampak lebar. Lalu di sini terlihat dari depresi segmen ST
dan juga inversi dari gelombang T gitu. Ciri kita sebut sebagai hipertrofi ventrikel kiri karena di sini di V5 dan V6-nya R-nya sangat tinggi. Di sini ada gambar EKG dengan kesan RBBB dan infark inferior. Nah, RBBB tadi itu adalah adanya hambatan atau blok AD jalur listrik di cabang berkas kanan jantung yang menyebabkan aktivasi ventrikel kanan itu datang terlambat gitu. Nah, untuk infark inferior itu adanya kerusakan atau kematian otot jantung pada dinding bagian bawah atau inferior akibat terhentinya suplai oksigen. RBBB-nya ada di V1. Ini bentuknya seperti R kecil, S kecil, dan R aksen yang bentuknya seperti telinga kelinci. Gelombang Q yang patologis dan kompleks QRS-nya yang melebar. Di sini ada gambaran EKG yang selanjutnya dengan kesan PVC atau BG mini. Nah, PVC ini adalah denyut jantung yang prematur atau ekstrasistol gitu. BG mini ini adalah pola spesifik di mana setiap satu siklus dari sinus itu akan selalu diikuti oleh si PVC ini. Ciri khas dari PVC ini adalah kompleks QRS-nya yang melebar. Di sini tidak terbentuknya gelombang P, gelombang T-nya yang berlawanan. Lalu ada jeda panjang nih di antara sini. Ini ada gambaran EKG dengan kesan infark anterior akut, merupakan kondisi kegawat daruratan. Terjadi penyumbatan mendadak pada arteri koroner. Ini biasanya dicirikan dengan adanya ST elevasi, perubahan dari si gelombang T, dan hilangnya progresi dari si gelombang R itu, gitu ya. Nih. Selanjutnya gambaran EKG dengan kesan takikardi ventrikel. Nah, takikardi ventrikel gangguan dari irama jantung ditandai dengan laju jantung yang sangat cepat. Ini terlihat jelas ya, kompleks QRS-nya melebar gitu. Nih, di V3, V4, V5, rate-nya juga sangat cepat, makanya disebut sebagai takikardi karena lebih dari 100 beat per menit gitu ya. Di sini tidak terlihat dari si gelombang P dan kita tidak tahu yang mana gelombang QRS-nya gitu. Baik, selanjutnya gambaran EKG dengan kesan infark anterior. Nah, infark anterior ini ada kondisi di mana terjadinya kerusakan dari si otot jantung, tapi di bagian depan dari di bagian depan dari jantung gitu. Nah, biasanya ditandai dengan elevasi dari si segmen ST. Lalu terlihat dari inversi gelombang T, lalu terlihat gelombang Q-nya yang patologis. Lalu di sini terlihat gambaran EKG dengan kesan infark anterior bradykardi sinus gitu. Nah, disebut sebagai bradykardi sinus karena di sini terlihat heart rate-nya jarang-jarang gitu ya, kurang dari 60 lah. Lalu untuk sinus bradykardi sendiri itu adalah keadaan ketika denyut jantung itu kurang dari 60, tapi dia tetap berasal dari nodus SA gitu, denyut jantungnya melambat. Sedangkan infark anterior itu adalah kondisi kematian dari si otot jantung di bagian anterior atau depan jantung. Nah, ini ada gambaran EKG terakhir dengan kesan complete AV block dengan heart rate 28 per menit. Di sini dapat kita hitung bahwa heart rate-nya R ke R irregular gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus 30 kotak kecil, didapatkan heart rate-nya 28 per menit. Ada gambaran dari complete AV block atau AV block derajat 3 gitu. Jadi itu adalah blokade total yang menggambarkan di mana P dan QRS-nya disosiasi, yaitu kelistrikan dari atrium berbeda, kelistrikan dari ventrikelnya berbeda. Jadi mereka jalannya masing-masing gitu. Makanya di sini terlihat P-nya masih normal karena kelistrikan ke atrium masih normal gitu. Sedangkan QRS-nya terlihat jarang-jarang karena kelistrikan mulai tidak sampai ke ventrikel gitu, yang menyebabkan ketidaksinkronan atau komunikasi sehingga jarak antara P ke
P ke QRS itu berbeda-beda jaraknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya.